Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali proses unboxing sesi yang kedua. Pada sesi yang pertama kita melihat kelengkapan dari box atau kotak dari perangkat CCR tadi. Sekarang kita akan coba dan nyalakan dan kita lihat fiturnya apa saja, performanya seperti apa. Nah, di sini seperti rekan-rekan sudah lihat, saya sudah sambungkan perangkat Mikrotik CCR-nya ini ke laptop saya. Rekan-rekan silakan sambungkan dari laptop menuju ke CCR dan gunakan slot namanya ETH1. Ya, ETH1 ini satu-satunya port Ethernet yang disediakan untuk manajemen Mikrotik. Juga bisa Anda gunakan konsol ya, line konsol ini kalau kita akan melakukan konfigurasi untuk pertama kali. Tapi karena box ini tidak ada kabel konsolnya, maka kita cukup gunakan saja kabel UTP ini. Nah, dari UTP ini terhubung ke laptop dan Anda tidak perlu setting apapun karena nanti kita akan coba menggunakan Winbox untuk melakukan remote konsol ke Mikrotiknya. Langsung dikenali dari device MAC address-nya, kita bisa langsung meremote perangkat CCR ini. Jadi kita langsung colokkan saja ya, kita tancapkan saja ke sini. Ya, ini posisi masih mati, kita akan langsung nyalakan. CCR ini, ya, cloud core router ini, dia punya dua slot colokan power supply, ya. Ada dua maksudnya supaya redundant ya. Jadi ada satu supply dan ada supply lain yang dari beda penyulang, maksudnya seperti itu, sehingga meningkatkan reliability-nya. Kita coba nyalakan di kabel powernya. Di bagian belakang ada dua slot, ya kita cukup tancapkan satu saja ya, satu saja ini ya. Ini prosesnya sedang menyalakan perangkat CCR, lagi proses booting. Kita lihat di sini ada monitor kecil ini untuk display, menunjukkan hanya bagian tertentu saja ya, hanya menunjukkan bagian statistik interface, kemudian ada konfigurasi monitoring perangkat juga bisa dimunculkan dari monitor kecil ini. Ini touchscreen, jadi bisa kita sentuh, bisa kita geser-geser, sangat mudah sekali penggunaannya. Nah, ini kita masih menunggu proses booting. Bunyi ya, bunyinya lampu indikator sudah menyala, artinya sudah ready untuk dikonfigurasi. Ini lampu yang saya hubungkan ke laptop saya. Oke, lampunya sudah menyala belum ya? Kita coba cabut karena ini laptop saya ini agak bermasalah PCB-nya. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita lihat lampunya sudah nyala, oranye dan kuning. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja sih spesifikasi yang dimiliki oleh si CCR ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa seri Cloud Core Router ini adalah seri tertinggi, tipe tertinggi, seri 1072 1G8S Plus. Harganya kalau di Bineka mungkin kisaran 50-60 juta ya, jadi cukup lumayan mahal. Mudah-mudahan performanya juga baik. Kita lanjut ke bagian dalam ya, bagian isinya seperti apa. Nah, ini saya sudah terhubung, laptop kita sudah terhubung. Kita langsung saja buka aplikasi Winbox. Winbox ya, kita klik Winbox-nya dan otomatis si Winbox akan mengenali, saya kecilkan dulu ya supaya jelas, sudah otomatis mengenali MAC address dari si perangkat CCR ini. Ini MAC address-nya CA AD ujungnya OB, meskipun IP address-nya belum dipasang ya, belum diinstal, tapi Winbox sudah mengenali melalui MAC address yang dimiliki oleh si Mikrotik ini. Versinya lihat, versi OS Mikrotiknya 6.4.4.5 atau long term. Boardnya adalah CCR 1072 1G8S Plus, jadi dilengkapi dengan 8 slot SFP Plus yang bisa memiliki kapasitas hingga 10 Gbps, gigabit per second untuk transaksinya. Seperti biasa, tanpa password kita bisa masuk langsung ke CCR menggunakan username adalah admin ya. Klik connect. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada informasi
informasinya adalah the following default configuration has been installed ya on your computer. You can click on show screen. Oke, kita buang saja ya. Ini konfigurasi defaultnya IP 88.1, kita hapus saja. Remove configuration, jadi tanpa ada konfigurasi apa-apa. Saya besar. Ya, di Winbox sudah mengenali. Ini Winbox-nya. Serinya adalah CCR. Seri CCR atau Cloud Router. Menunya sama kira-kira ya. Di OS versi 6445 ini juga sama, ada Quick Set, ada Capsman interface. Ini IP fisiknya belum diaktifkan. Kita lihat dulu di bagian device ya, interface-nya seperti apa. Tadi saya sudah menancapkan satu SFP Plus di sini sebelah kabel konsolnya. Kita lihat interface-nya tersedia berapa. Ya, tersedia ada 8 SFP Plus. Ya, SFP Plus ini yang sudah saya nyalakan di SFP Plus 8 ya. Nah, ini SFP-nya, kita lihat Ethernet ya, general ya. Ini SFP-nya jenisnya yang sudah ditancapkan adalah vendornya Mikrotik, ini SFP Mikrotik. Kemudian vendor part number-nya ini serialnya, lalu wavelength temperatur, dan kita lihat jenisnya ini adalah 10G ya, 10 gigabit full, tapi belum dinyalakan ke device yang lain. Ini ada loop protect, ada RX, TX, status, traffic, dan biasanya dan lain-lain. Nah, jadi perangkat ini akan kita fungsikan sebagai main BGP router ya, BGP router yang menerima prefix global internet dari provider keunilah. Yang akan menampung semua full double routing dari global internet, baik itu untuk prefix IP versi 4 dan prefix IP versi 6. Semuanya akan diterima pertama melalui router BGP ini. Nah, itu interface-nya terdiri dari 8 SFP Plus dan ada satu Ethernet untuk konfigurasi. Kemudian kita lihat lagi sistem yang dimiliki ya. Kita lihat perangkat kerasnya, hardware-nya seperti apa. Bisa dilihat dari sistem, kemudian resource. Nah, ini dia ya, sistem resource. Nah, memorinya kalau kita lihat di sini ada terbaca 15,8 GB. Ya, realnya adalah 16 GB ya, 16 GB. Jadi memori yang terpasang pada perangkat CCR ini adalah 16 GB. Versi OS-nya 644.5, ini versi long term support dari Mikrotik. Lalu kita bergeser ke CPU. Nah, CPU ini kita lihat, klik pada menu CPU. Ada berapa CPU-nya? Kita besar. Rupanya di sini ada 72 core ya. Ada 72 core CPU. Ya, prosesor logicalnya ada 72 logical core. Dia bisa punya processing yang sangat mumpuni sekali, makanya lumayan harganya. Lalu kita lihat lagi CPU, ada PCI. Nah, di PCI-nya ada slot PCI juga. Ya, ada slot PCI, kemudian ada untuk USB. Ini juga sudah ada slot USB juga. USB kita bisa gunakan USB 1, ada USB 2 ya, bisa kita gunakan untuk booting atau backup. Lalu IRQ, ini IRQ-nya ada FPH, FPH 1, FPH 2, USB. Oh ya, USB-nya ada 4 rupanya ya. 1, 2, 3, 4. Dan ada micro SD. Oke. Rasanya cukup untuk unboxing bagaimana isi dari si CCR. Cukup mumpuni, punya memori yang bagus, lumayan besar ya, 16 GB, kemudian prosesornya ada 72 core logical processor. Kita sambung nanti video lain waktu untuk bagaimana menyambungkan, memfungsikan CCR sebagai BGP core router untuk Unilah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.